Gak ada bosen-bosennya Mimin ke Falala Coklat ya. Gak kehitung udah berapa kali kesini. Falala Coklat tuh selalu rame kayak gini guys, karena tiap orang pulang dari Bali selalu bawa Falala Coklat. Tenang aja guys, karena sertifikat halal MUI udah mereka kantongin, dan yang beli kebanyakan udah berjilid. Maksudnya yang beli rata-rata pakai hijab guys. Bentar lagi kan libur Natal dan Tahun Baru ya. Kalau kalian ke Bali, sekalian aja bawa pulang oleh-oleh Falala Coklat. Gemes, packagingnya bisa dipitain. Tempat dine-innya juga proper. Tuh, kalian bisa dine in di tempatnya yang nyaman. Sekarang garpu tusuknya tuh dibungkusin kayak gini guys, jadi lebih steril. Ini varian mix dark coklat dan karamel. Nah, ini yang dark coklat, favorit Mimin. Oh my god, teksturnya bagus banget guys. Dingin dan lumer banget di mulut. Nah, varian yang ini nih yang biasanya dijadiin oleh-oleh sama orang-orang guys, perpaduan antara hazelnut dan matcha. Cobain dulu yang hazelnut guys. Dapat dua. Coklat luar negeri mah kalah sama Falala Coklat. Next, matchanya mereka tuh pakai ceremonial grade matcha loh guys. Wih, gak main-main ini. Orang-orang tuh demen banget sama yang matcha karena pahit, manisnya tuh pas, meleleh di mulut. Turut berduka cita deh buat kalian yang belum pernah cobain Falala Coklat, karena itu bener-bener seenak gitu. Melting banget. Ini yang bedain sama soto tangkar biasanya apa? Itu yang bedanya pakai gepuk bakar kak. Oh, ini gepuk bakar. Gepuk bakar kayak gini. Oh, bisa gepuk ini bakar. bareng, jadinya buat enak. Jadi manisnya dari gepuk. Berarti ini perpaduan antara Jakarta Sama Bandung. sama gepuknya Bandung. Iya. Kalau kuah soto tangkarnya tuh dari apa pak? Itu dari santan pakai susu. Santan sama susu. Kita ngambil kaldunya dari iga. Pasti lebih gurih ya pak? Ya, gurih. Nah, ini dia soto tangkar dan gepuk Haji Jayadi yang lagi rame banget di kota Bandung guys. Yuk, ini Mimin datangnya pas jam makan siang ya guys. Tuh, rame banget. Bahkan ini Mimin masih waiting list dulu ya guys. Gila sih, Haji Jayadi ini kreatif banget ya. Mereka ini pelopornya ya, dan Mimin yakin sih bakal jadi future legend. Aroma smoky dari gepuk bakarnya ini bener-bener memenuhi ruangan. Soto ini tuh bikin Mimin penasaran karena dia tuh sering lewat di FYP TikTok dan explore IG Mimin. Dan hari ini Mimin mau nyobain terus review secara jujur. Yuk kita gaskan. Nah, ini empal gepuknya dituangin ke kuah soto tangkarnya guys. Langsung Mimin cobain guys. Empal gepuknya tuh smoky, terus ada manis-manisnya, dan kuah kaldunya ini gurih banget, segar. Mimin mau mix and match, makanya bareng sate marangi guys. Terus tuangin soto tangkar yang lengkap pakai jeroan. Hawa dingin kota Bandung, makanya soto tangkar cocok banget guys. Cita rasanya tuh rich ya, creamy, ngaldu, berempah, enak kan? Balik lagi ke soto tangkar gepuknya guys. Siramin aja ke nasinya. Dipaduin sama kerupuk kulit sapi, ini tuh pecah banget. Terus disegerin pakai es podeng selendang mayang. Cus samperin, recommended pisan. Pengennya niruin flowernya Mbak Jisoo, tapi kalau Mimin beda dong, bunganya bisa dimakan. Ya iyalah, ini tuh minuman Point Coffee yang ada es krimnya itu loh. Udah niat dari awal ke Indomaret Point, soalnya Mimin penasaran banget sama menu baru Point Coffee, kolaborasi Walls dan Indomaret Point Coffee. Jadi ini tuh minuman Point Coffee yang dipaduin ice cream Walls. Menurut Mimin ini ide yang brilian banget sih. Harganya juga murah kok, cuma 35.000 aja. Ada 3 varian rasa ya, Pedal Pop Rainbow Cheesecake, Cornetto Nutty Chocofi, dan Cornetto Raspberry Frappe. Iya, ada ice cream Walls-nya gitu di setiap minumannya. Lucu banget ya warna-warnanya. Mimin cobain dulu yang Pedal Pop Rainbow Cheesecake. Pedal Pop Rainbow tuh ice cream favorit Mimin. Dipaduin minuman dengan cita rasa cheesecake, cocok banget guys, super creamy. Terus yang ada mawarnya ini Cornetto Raspberry Frappe. Emang pakai ice cream Cornetto Strawberry Rose yang es krimnya bentuk mawar itu loh. Lucu deh. Ini rasa berinya seger banget sih. Kalau yang ini varian kopinya Cornetto Nutty Chocofi Frappe. Tahu sendirilah es kopi Point Coffee kan enak. Nah, ini dipaduin ice cream Cornetto Mini Dish tiramisu. Enak banget. Kalian cobain juga yuk, udah tersedia di semua Point Coffee ya. Udah Kristen dan lagi di Bali, tapi Mimin tuh tetep pengen cari takjil guys. Nah, ini Mimin nyamperin Es Teler Sultan yang kebetulan langganan Mimin juga di Bandung. Ini namanya tuh EXO Drinks, Juice, dan Es Teler. Tapi meskipun Sultan, harganya tuh cuma 10.000 sampai 20.000 aja guys. Yang Mimin samperin ini EXO Drink Es Teler Sultan, cabang Jalan Gunung Rinjani dan Pasar Bali. Cabang mereka tuh banyak banget guys di Indonesia. Coba cek deh, siapa tahu di dekat rumah kalian udah ada cabangnya. Yang dimaksud Es Teler Sultan ini tuh toppingnya guys, seabrek-abrek. Buah-buahannya seger, premium, dan pastinya pakai kental manis yang berkualitas. Cocok banget nih buat takjil pas buka puasa. Wah, ini dia guys Es Teler Sultannya. Full banget nih segelas.
Nggak percaya, ini tuh cuma 10 ribuan guys, dapat topping sefull ini. Wah, pukatnya pulen, terus nangkanya tuh manis legit. Parah sih, nikmat banget guys es telernya. Kalau yang gede ini 15.000. Teksturnya tuh creamy dan kental gitu guys es telernya. Cuma nambah 5.000 udah dapat porsi sebanyak ini. Worth it banget sih. Bayangin guys, kalian nanti buka puasa pakai es teler Sultan Exotic. Terus yang es teler durian ini tuh pakai buah durian asli guys, bukan ice cream. Yang kecil ini 15.000 dan yang gede ini 20.000 guys. Wah, ini no hoax ya, pakai durian asli. BTW, ini duriannya nggak ada bijinya ya, full daging durian asli guys. Duriannya ini masak sempurna jadi legit banget. Wah, ini sih kalian wajib cobain. Kasih minyak babi biar harum. Kodratnya sebuah bakmi itu emang harusnya kayak gini guys, pakai minyak babi. Jadi hasilnya wangi. Tes kriuk. Mimin kasih tahu ya, surganya babi Aju 186. Ini nih kokonya yang jago banget masak perbabian. Asli Singkawang dan merantau ke Jakarta udah lama. Dan bikin bakmi khas Singkawang yang otentik. Yang tentunya semua masakan koko ini pakai minyak babi dan juga daging babi. Nah, ini bakmi komplitnya lengkap banget guys, isiannya ada perbabian, terus ada bakso ikan dan juga bebek. Bebeknya mereka pilih yang lemaknya tebel dan juicy. Perbabiannya juga komplit banget, ada chashu, babi panggang dan juga lemaknya guys. Siobaknya fatty banget, kulitnya kriuk-kriuk. Parah sih, juara banget siobaknya. Nah, kalau nasi campur ke Singkawang tuh pakai bumbu gurih yang kental kayak gini guys. Lagi-lagi seporsi udah lengkap banget ya. Ada babi merah, babi kriuk, bebek dan juga sayur asin. Karena ada sayur asinnya jadi cita rasanya tuh makin kaya guys. Terus nasinya tuh tipe yang gurih wangi. Bener-bener enak banget. Nasi gorengnya ini porsinya juga gede banget guys. Ngosengnya lama pakai api yang tinggi jadi smoky. Nah, ini baru mie goreng yang bener dan enak. Pakai minyak babi dan ada lemak babi yang kriuk-kriuk juga. Enaknya daging babi tuh kayak gini, dibikin masakan apapun selalu enak. Apalagi dibikin bubur khas Singkawang kayak gini nih. Buburnya cair tapi tekstur nasinya tuh masih berasa. Super comforting. Pokoknya ya kalau kalian pecinta masakan babi kayak Mimin, wajib banget ke Aju 186. Yes. Oh, jadi ini roti yang pas manggang tuh harum butternya sampai kecium ke jalan-jalan. Rotinya ungu, gemoy-gemoy banget ya. Dari keluar panggangan langsung dimakan. Terus feelingnya meledak, lumer banget guys. Akhirnya guys, Mimin cobain taroban. Antreannya pun gak kalah meledak juga guys. Kayaknya ya setiap ada outlet taroban di situ pasti banyak banget orang yang beli. Awalnya mereka tuh pasti kepincut sama harum wangi butter panggangan rotinya. Karena bikinnya tuh dadakan satu persatu guys. Jadi fresh from the oven. Lucu banget ya, rotinya tuh gemoy warna ungu gitu karena emang terbuat dari taro. Dan spesialnya lagi mereka tuh pakai butter dari New Zealand loh. Kalian tuh bisa beli satuan di paper bread atau family pack isi 6 kayak Mimin gini. Udah dapet guys. Tuh lihat masih panas ini. Bener-bener masih anget. Jadi teksturnya tuh luarannya garing gitu guys. Feeling lemon mascarpone-nya tuh meledak. Tuh bener-bener so full itu guys feelingnya. Dan uniknya krimnya ini tuh dingin walaupun rotinya panas. Jujur guys, ini tuh enak banget. 10/10 dari Mimin. Wangi butter dan taronya tuh bener-bener seharum itu. Yang ini feeling coklat guys. Semua tipe feelingnya tuh gak over sweet. Mimin suka. Wah, ini sih cocok banget ya buat buka puasa nanti. Terus mereka tuh juga punya minuman taro latte. Kaget Mimin, ternyata mereka bikin minuman juga enak banget loh guys. Kalau ketemu outletnya taroban, kalian wajib cobain. Definisi abis nangkep kerang di laut langsung dimasak seember dong. Jadi kebayang kan kesegarannya, fresh from the ocean. Kerang hijau yang seger-seger itu cuman bisa kalian temuin di Cirebon guys. Lokasinya di daerah Batik Terus ya. Yang seru tuh lihat cara masaknya. Barbar kayak gini nih, dituangin gula dan micin segambreng. Waduh, ternyata masih ada sekarung lagi dong kerangnya. Ini bapaknya nangkep kerang di mana ya? Kok bisa sebanyak itu? Abis dipindahin ke ember, kerangnya langsung dituangin ke wajan. Satisfying banget kan? Beneran deh, ini Mimin berasa kayak lagi street foodan di India. Bumbunya tadi diaduk rata, terus diungkep lama gitu. Yang bikin kaget seporsi kerangnya ini cuma 5.000 doang. Dan kepiting bertelur ini cuma 30.000. Kalau di resto seafood udah berapa tuh? Pasti mehong. Nih kerangnya tuh seger, gak amis sama sekali guys. Kepitingnya ya ampun, berasa baru dari laut, langsung dimasak. So fresh itu guys. Ada telurnya pula. Aduh, kuahnya ini juga suwedep kan pakai micin banyak tadi. Kalau ke Cirebon wajib banget mampir. Gak cuma jual tampilan doang ya guys, tapi masakannya tuh beneran enak banget. Duh, udah cantik, pinter masak, nggak kayak Mimin ya, bisanya makan doang. Guys, Mimin mau kulineran khas Kalimantan, khususnya Singkawang dan Pontianak. Dan semua masakan itu cuma ada di Pondok Susi Kitchen. Ya. Ini nasi kuning khas Singkawang ya. Nah, ini nih Cisusi asli dari Singkawang. Orang-orang Singkawang tuh pada cantik-cantik ya. Khas Pontianak ini.
manis, gurih, seger. Ada Cehuntiao dan Coy Awas Pat. panas, awas panas. Semuanya Cisusi sendiri yang ngelayani. Ini nasi kuning singkawangnya Mimin pakein sambal teri dan sambal cumi. Makanya pakai tangan kayak gini guys. Mimin baru pertama kali nyobain nasi kuning khas Singkawang dan langsung suka. Dipaduin sambal teri dan sambal cuminya tuh jadi gurih pedes gitu loh guys. Gak cuma menu-menu khas Kalimantan ya guys, mereka juga ada menu khas Nusantara nih, sambal tempong guys. Orang Kalimantan bikin nasi tempong. Wah ternyata enak banget loh. Sambalnya otentik, pedes, seger. Terus ayamnya nih seempuk dan selembut itu. Ajaib banget deh tangan Cisusi. Coipannya guys, siramin sausnya. Coipannya ini mulai dari kulit sampai isiannya made by Cisusi. Isiannya ada kucai, talas, dan bengkuang. Kulitnya tipis, kenyal, dan isinya kres-kres. Nah, Cisusi juga bisa bikin rujak buah khas Singkawang guys. Fresh, langsung dibikin di tempat. Potongan buah-buahannya juga seger banget ya itu. Langsung diaduk jadi satu. Nah bedanya sama rujak yang lain, kalau rujak Kalimantan tuh pakai ebi kayak gini guys. Serbuk ebi kayak gini tuh cuman Singkawang punya guys. Hasilnya rujak buahnya tuh nggak cuma manis doang, tapi ada gurihnya gitu. Ini Mimin juga pertama kali cobain sop ikan teri daging. Makanya diperisin jeruk songkit dulu ya, biar rasanya tuh lebih seimbang. Potongan dagingnya melimpah dan ini tuh ngaldu banget loh. Nah ini dia guys, Cehuntiao-nya bikinan Cici cantik yang tadi tuh. Pakai bongko yang asli pandan, manis, gurih, dan ada bau pandannya. Terus santannya ini juga kental banget guys. Berkali-kali nyobain Cehuntiao cuman bikinan Cisusi yang paling enak. Yuk cobain juga. Nasi uduk dibakar di dalam bambu, disiramin sambal yang banyak, terus lauknya kulit kol lada garam. Parah, ini nasi uduk next level guys. Belum pernah makan nasi uduk senikmat ini. Udah lama sih Mimin penasaran sama uduk senusantara, karena warga Jakarta banyak banget yang suka sama nasi uduk ini. Ternyata mereka baru aja buka cabang kedua di Season City. Senangnya tuh kita bisa pilih-pilih lauk fresh yang dipajang sama mereka. Plus kalau kayak gini tuh rawan kalap ya, karena menggiurkan banget. Sayur-sayuran pun dapat seikat kayak gini dong. Udah kayak di pasar, terongnya juga seger banget. Setelah udah puas kalian pilih-pilih lauknya, langsung aja digorengin sama mas-masnya guys. Bintang utamanya tuh ya nasi uduknya ini nih, dibungkus daun pisang dan dibakar di dalam bambu. Lauknya kulit kol lada garam. Parah, ini tuh enak banget guys. Nasi uduknya lebih wangi, gurih, dan ada taburan bawang goreng yang banyak. Cocok juga nih dimakan bareng bebek bumbu hitam mereka yang super pekat. Sayur asemnya ini tipe Mimin banget, seger, asem, dan gak terlalu manis. Untuk ayam gorengnya dipotong kecil-kecil kayak gini dan ada taburan bawang goreng yang melimpah. Sambal dan lalapan gratis, ambil sepuasnya. Ini tipe warung nasi uduk yang Mimin cari selama ini. Sambalnya ini pedes nampol, lauknya juga gurih meresap. Pantas saja ya kalau warung mereka tuh gak pernah sepi. Selain nasi uduk, kalian juga harus cobain mangut lelenya guys. Gurih, bersantan, dan ada wangi dari kemangi. Oh iya, lauknya tuh bisa dibakar juga ya. Dan ini Mimin makannya bareng nasi cumi hitam, dibungkus daun pisang, jadi aromanya tuh makin keluar. Untuk kriuk-kriuknya kalian bisa pesen kangkung crispy. Gak nyangka Mimin kalau ini enak banget. Es-esannya ini juga bikin ngiler. Tapi yang gak boleh kalian skip tuh es oyennya ini nih, pakai buah durian asli loh. Buruan deh kalian cobain uduk senusantara.